Saya mau tanya pada Anda teman-teman, siapa di antara Anda yang seumur hidup tidak pernah mendapatkan senam? Saya yakin Anda pernah mendapatkannya. Ya, ketika kita main kecil-kecil ya, main ular tangga, main jadu apa dapat. Betul, saya juga alami. Maksudnya teman-teman, jangan pernah berhenti. Ya, ketika perusahaan Anda tutup, stop, cari yang lain. Masih banyak ya. Kalau perusahaan Anda tutup teman-teman, ya. Ini saya mengajak Anda bahwa Anda pasti sukses kok di MLM. Ya, saya juga beberapa perusahaan yang nggak beres, manajemennya nggak beres, perusahaannya tutup, cari lagi yang lain, cari yang lain. Suatu saat teman-teman Anda akan menemukan titik puncak kesuksesan Anda. Saya lihat bahwa orang-orang MLM yang kaya yang sekarang teman-teman ya, sahabat-sahabat saya itu dia gagal di banyak MLM. MLM A, MLM B, MLM C, tutup dan berhasil. Timingnya tepat. Ya, jangan pernah berhenti teman-teman. Teruslah presentasi ya, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, bila ada orang-orang yang menolak bergabung di bisnis Anda, selalu ada orang yang siap bekerja sama dengan Anda. Selalu ada orang yang bergabung. Itu pasti ya. Jangan pusing. Itu pasti teman-teman. Nah, teman-teman, ketika Anda terus bertahan di sebuah MLM, teman-teman, orang akan nanya ketika dia sudah terjatuh, nggak punya kerjaan, dia akan hubungin Anda. Ini saya pernah alami. Ya, di beberapa kota dia tanya, apa yang Anda masih di MLM? Iya, dia bergabung, telepon saya. Ah, teman-teman, kenapa? Jangan pernah berhenti, ya. Karena MLM itu adalah bisnis yang paling mengasihkan, paling menyenangkan, ya. Ini bisnis Anda bisa jalan-jalan dan income yang tanpa batas. Nah, teman-teman, bila prospecting awal Anda tidak mendapatkan orang yang tepat, sesungguhnya peluang Anda untuk mendapatkan orang yang tepat di prospecting selanjutnya semakin besar. Pasti Anda temukan teman-teman ya. Ibaratnya Anda ingat ketika Anda presentasi, Anda ingat hukum dadu. Ya, belum ketemu angka 6. Terus presentasi, terus temukan, belum ketemu angka 6. Ya, teman-teman, kuncinya tadi di awal katakan adalah buat daftar nama yang banyak. Ya. Teman-teman, itu caranya. Kemudian Anda bisa gali daftar nama kedalaman Anda. Ya, seperti itu. Teman-teman, jangan Anda begini ya. Banyak orang begini, Pak, si A itu si A itu udah begini Pak, udah nggak bagus, udah buruk, suka begini, suka begitu. Ya, teman-teman, itu cara yang salah. Nanti Anda nggak mau prospek. Siapapun dia, apakah dia pernah perampok, pencuri, pencopet, dia pernah nipu Anda, teman-teman. Saya punya sahabat, sering nipu saya banyak. Ya, saya punya teman sendiri, teman-teman. Sering nipu saya banyak. Uang saya dipinjam nggak dikembaliin, semua itu banyak, teman-teman. Yang nipu saya di bisnis juga banyak. Ya, masalah properti juga ada. Saya jadikan sahabat. Kenapa? Saya nggak perlu benci dia. Kenapa? Saya tetap jadikan sahabat. Siapa tahu dia bergabung dengan saya, walaupun dia nggak aktif, kedalamannya saya dapat. Jadi mainlah di kedalaman, teman-teman. Ya, selalu main di kedalaman. Walaupun dia orang nggak benar, prospek aja, tapi Anda gali kedalamannya. Ya, kita kan cari kedalaman di sini. Nah, ini teman-teman ya, tetap presentasi. Jadi Anda tidak kehabisan daftar nama. Makanya saya heran kalau ada orang bilang di MLM, Pak, saya kehabisan daftar nama. Enggak, Anda tidak pernah kehabisan daftar nama, tapi Anda tidak pernah menggali daftar nama. Betul. Ya. Nah, teman-teman, the law of large number ini adalah hukum bilangan besar. Ya, jadi teman-teman, kuncinya sudah jelas. Semakin banyak Anda membuat daftar nama dan presentasi, teman-teman, maka semakin banyak orang yang bergabung di jaringan Anda. Teman-teman, sudah pasti ketika Anda membuat daftar nama yang banyak, teman-teman, Anda akan presentasi semakin banyak dan Anda semakin pintar. Lama-lama Anda bisa menghipnotis orang tanpa Anda sadari. Kenapa? Karena presentasi Anda menarik. Ketika Anda presentasi, Anda bilang, saya salah presentasi, seharusnya begini. Ulang besok. Ketika Anda presentasi, salah, harusnya begini. Harusnya begini. Jadi teman-teman, itu unik ya. Jadi kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Oh, ternyata orang yang begini, caranya begini. Presentasi ini begini. Nah, teman-teman kelihatan. Kalau kita jarang presentasi itu kelihatan. Tapi ketika kita sering presentasi, teman-teman, ya, presentasi harus seragam ya, teman-teman. Semua tim harus seragam. Nah, ini akan menarik orang bergabung. Ya, seperti itu. Jadi, sudah pasti, teman-teman, bilangan angka. Semakin banyak Anda membuat daftar nama, Anda pasti sukses. Itu rumusnya, teman-teman. Tidak ada hukumnya, bukan masalah takdir atau enggak. Ya, teman-teman,
takdir kita itu adalah dengan kita juga ikhtiar teman-teman. Nggak bisa kita nunggu, udah cukup ya, nggak berhasil kita doa aja cukup presentasi, nggak bisa. Ya kita harus tetap ikhtiarkan ya, seperti itu. Nah teman-teman, presentasinya juga dibanyakin teman-teman. Ya jangan sedikit presentasi, bantu kedalaman, bantu tim teman-teman ya, seperti itu. Pasti ada berhasil teman-teman. Karena saya sudah alami. Jangan pernah ketika kita sudah merasa diri jadi leader besar ya, itu banyak saya lihat ya, merasa sudah berpengalaman, nggak mau turun lagi ke lapangan, nggak bisa teman-teman. Ya siapapun Anda, saya punya sahabat teman-teman, leader besar yang sudah peraih reward banyak sekali, mobil di zamannya dia, ya rumah mewah di zaman dia. Sekarang teman-teman itu banyak gagal. Kenapa? Karena dia sudah nggak mau turun lagi. Siapapun Anda, teman-teman, sehebat apapun Anda, ya mau pengalaman, mau dulu Anda pernah peraih mobil mewah, villa, tapi ketika Anda baru bergabung lagi, Anda nggak pernah mau turun teman-teman, sudah gagal walaupun Anda lebih hebat. Ya teman-teman, ini saya sudah temukan. Karena saya sudah hampir setiap bulan keliling Indonesia teman-teman, ketemu sama sahabat-sahabat saya, ya banyak yang udah bangkrut, dunia dia kaya raya, punya villa, punya mobil mewah, 3, 4 hari ini bangkrut, dan begitu bergabung lagi dia mau gaya pop, mau seperti bos di rumah aja, nggak bisa, harus turun teman-teman. Ini kuncinya teman-teman ya, turun bantu tim Anda. Oke? Nah teman-teman, the law of 90 of 10 ya. Nah ini teman-teman, jadi Anda harus tahu the law of 90-10 teman-teman ya. Nah artinya gini teman-teman, ada 10% hal yang tidak bisa Anda hindari di dalam kehidupan ini. Ada 10 hal. Artinya ketika Anda ingin targetkan 100%, ada 10% di luar dugaan Anda yang memang Anda nggak harapkan ya. Contohnya, salah satunya teman-teman adalah di produk ya, semua perusahaan di produknya teman-teman. Ada biasanya 10% orang nggak cocok. Ya biasanya ada aja masalahnya. Ada dia alergi lah sama minum produk ini, ya. Badannya pegel-pegel lah. Atau mungkin karena terditok dan sebagainya teman-teman. Akhirnya produknya dibilang nggak bagus. Jadi teman-teman itu nilainya adalah 90. Itu ada hukumnya. Ya Pak, kenapa sahabat saya minum produk ini kok terasa begini Pak? Nah, itu memang hukum itu ada. Jumlahnya 10%. Artinya udah biasa, jangan berpikir bahwa wah ini produknya nggak bagus dan sebagainya. Teman-teman, saya rasa semua produk itu bagus ya, seperti itu. Nah ini teman-teman harus pahami adalah hukum the law of 90 of 10. Dari 100% orang, ada 10% orang yang nggak cocok dengan produk kita, produk Anda ya, seperti itu. Ya jadi itu Anda nggak bisa hindarin. Teman-teman, ini ada hukumnya ya, seperti itu. Oke teman-teman, hukum 10-80-10, hukum 10-80 and 10 ya. Nah teman-teman, Anda harus mengerti hukumnya ya. Ketika Anda presentasi 10 orang, 100 orang, 200 orang, ada 10% orang yang langsung bergabung. Pertama, dia bergabung karena nggak enak dengan Anda. Dia bergabung karena memang butuh produknya. Dia bergabung memang tertarik bisnisnya. Itu jumlahnya 10%. Waduh, langsung. Ketika Anda presentasi teman-teman, ya, ada 10% orang bergabung. Yes, saya bergabung. Ya, seperti itu. Nah, sisanya teman-teman, ada 10% menolak. Ya, 80% perlu ditolak. Nah, teman-teman, banyak orang gagal. Kenapa? Dia lupakan orang-orang yang dia sudah presentasi. Nah, Anda pull up lagi, teman, rutin. Ya, rutin follow up yang 80%. Berapa kali? Ya, presentasi lagi. Mungkin dia belum paham, saat itu dia masih stres, saat itu dia belum punya uang, saat itu dia punya masalah pribadi, teman-teman. Itu rutin, teman-teman. Kapan berhenti, teman-teman? Ketika dia menolak Anda. Pak, jangan datangi saya lagi. Saya menolak sekolah. Teman-teman, selama dia belum menolak, teman-teman datang. Karena hitung tahun belum follow up terus, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, ada 10% orang yang memang menolak. Satu, mungkin dia udah nggak cocok dengan Anda, mungkin dulu masalah pribadi atau apa, itu ada, teman ya. Itu ada nilai 10%. Mungkin orang ini memang negatifnya minta ampun, sudah pasti tidak mau bergabung, ya. Orang ini benar-benar SMS, sudah miskin juga sombong, dan memang nggak mau bergabung. Walaupun Anda presentasi berkali-kali, nggak mau.
Walaupun Anda kasih dia produk sekalipun nggak mau, percuma. Nggak bisa teman-teman. Ini sudah hukum. Saya teman-teman ya tidak pernah ini pernah alamin ya. Ada saudara keluarga lah ya, keluarga. Ini saya tidak beranda ya. Ini memang ada hukumnya teman-teman. Nah, jangan Anda katakan, Pak, MBC susah. Orang ini nggak mau bergabung, padahal orang ini orang kaya, punya banyak duit dan sebagainya. Teman-teman, saya pernah punya keluarga yang sakit. Saya kasihan ya. Saya kasihan sama dia. Saya kasih produk saya. Saya kasih produk, saya minta. Berapa produk? Nggak diminum. Nggak mau diminum, nggak ada apa-apa. Padahal saya nggak pernah tawarin bisnisnya, teman-teman. Saya paling anti sama orang negatif. Tapi karena saya kasihan, teman-teman, dia nggak ambil. Justru dia beli produk lain yang memang aneh gitu. Produk yang memang menurut saya tuh nggak menarik. Padahal saya kasih produk baik. Aneh ya teman-teman. Saya pikir gini, ini saya kasih produk saya water sound, saya produk untuk yang saya kasih semua produk ya teman-teman, yang terbaik lah waktu itu. Dia nggak pakai, dia simpen nggak pakai, kemudian produk sampai expired dia nggak minum. Teman-teman, saya kasih minta, bukan beli, itu pun dia nggak mau. Artinya teman-teman, orang-orang seperti ini ada, ya. Jadi Anda kasih minta, tinggalkan, teman-teman. Jangan Anda katakan, Pak, si A itu nggak mau gabung, memang dia dikodratkan jadi manusia seperti ini, teman. Ya ini harus dipahami. Orang-orang seperti ini, kodratnya seperti itu. Jangan sampai gara-gara orang-orang ini kita berhenti. Gara-gara orang yang miskin ini kita ikut miskin, teman-teman. Hanya gara-gara dia nolak kita. Memang dia di kodratnya begitu, teman-teman ya. Makanya banyak orang akhirnya berhenti gara-gara dia, teman-teman. Kalau kita miskin kayak dia, teman-teman, kita nggak ada yang bisa bantu, teman-teman. Jadi maksudnya adalah supaya Anda paham, teman-teman. Ada orang-orang seperti ini, tinggalkan, cari yang lain. Presentasi pula, buat daftar nama baru lagi. Anda pasti sukses, teman-teman. Saya belum sampai 300 daftar nama yang saya gali, teman-teman. Selalu menjadi pemenang di setiap perusahaan. Setiap perusahaan, teman-teman ya. Saya bukan perusahaan itu, tapi kenapa tutup. Ya, kacau, tutup sampai teman-teman. Ya, jadi saya belum pernah sampai hari ini gagal di sebuah MLM. Kenapa? Karena saya sudah ketemu ilmu. Ya, mungkin perusahaannya yang kacau, teman-teman. Saya orang yang fokus. Saya nggak pernah bisa kemana-mana. Saya fokus satu perusahaan. Ya. Nah, biasanya perusahaan itu apa? Tutup. Ya, kacau manajemennya dan sebagainya. Ini sering terjadi, ya. Jadi karena ketemu ilmunya, ya, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, berikutnya adalah the law of focus. Anda harus fokus dengan tujuan Anda. Apa yang Anda ingin targetkan? Oh, saya harus hari ini saya mau punya bonus 1 juta seminggu. Saya mau punya bonus 1 juta per hari. Saya mau punya bonus 100 juta sebulan tahun ini. Fokus, teman-teman. Ya, jadi benar gitu ya, jangan pernah diganggu dengan apapun. Ketika Anda fokus, udah, teman-teman. Kalau saya punya istri tahu, kalau saya sedang fokus, dia nggak boleh diganggu saya. Artinya kenapa? Dia sedang fokus itu dia udah mau bicara dengan saya pun tak. Kenapa? Karena memang saya lagi fokus gitu dalam sebuah bisnis sampai jadi. Nah, teman-teman, kenapa orang gagal? Karena dia kehilangan fokusnya, ya, kehilangan targetnya, ya, seperti itu. Ibaratnya tadi gambar ini, teman-teman, ya. Ketika Anda ingin membakar kertas dengan kaca pembesar, ya, dengan sinar matahari, Anda harus fokus dan diam. Fokus ke titik itu. Titik itu, teman-teman, dia pasti kebakar. Tapi ketika Anda nggak fokus, teman-teman, nggak bisa. Jadi ini penting, teman-teman, ya. Anda berhukum the law of focus, ya. Hukum kefokusan, teman-teman. Jadi ini penting. Ketika Anda fokus, teman-teman, apapun yang Anda kejar, Anda pasti bisa dapatkan. Ya, ibaratnya juga Anda ingin manah burung, teman-teman. Kalau Anda nggak fokus manah burung, nembak burung juga nggak bisa. Nah, ini penting, teman-teman, ya. Jadi Anda harus mengerti hukum-hukum ini. Kalau Anda gagal, biasanya orangnya nggak fokus, ya, seperti itu. Nah, teman-teman, ketika di dalam sebuah perjalanan, teman-teman, ya, di dalam sebuah perjalanan, Anda punya grup yang besar, ya, dan hilang. Ini ada namanya hukum 20-80, teman, ya. Ini namanya hukum 20-80. Ini teman-teman harus ngerti, ya. Kalau sudah ngerti, teman-teman, Anda 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, Anda akan jadi pemenang, ya. Anda nggak akan keluar dari barisan.
Maksudnya adalah gini teman-teman. Dari grup Anda yang besar teman-teman ya, ternyata kok bonusnya nggak sesuai harapan ya. Dari grup yang besar saya punya bonus hanya 20 juta. Hanya 50 juta. Padahal grupnya gede banget. Hanya 500 ribu bonus saya sebulan. Ada yang bilang hanya 200 ribu. Ada yang bilang hanya 100 juta. Seharusnya dapat berapa? Seharusnya dengan grup saya yang besar ini, saya dapatnya 200 juta. Ya. Atau ada yang mengatakan, kenapa bonusnya hanya 1 juta, 2 juta? Artinya grupnya belum besar. The law of 20-10 atau 80 teman-teman. Itu artinya, dari semua grup Anda teman-teman, hanya 20% orang penghasil omset. Ya, hanya 20% orang penghasil omset. 80% ya udah tengok karena kemarin udah nggak pernah mantap. Ya, jadi jangan pernah kecewa ketika grup Anda yang besar ini, teman-teman, itu ternyata Anda rasakan bonus Anda nggak gede. Ya, nah, ini namanya hukum 20-80, hukum Pareto. Artinya dari total grup Anda hanya 20% yang aktif. Hanya 20% penghasil income buat Anda, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa perusahaan ini bisnis ini nggak bagus dikerjakan. Teman-teman sama. Di perusahaan konvensional, teman-teman, ya. Di perusahaan konvensional, teman-teman, itu juga orang yang menghasil uang di perusahaan apapun, pabrik rokok, pabrik sepatu, hanya 20% orang yang memang sebagai pendongkrak perusahaan ini. Mungkin di karyawan swasta, mungkin di pegawai negeri, teman-teman, mungkin juga ya bisa Anda perhatikan. Di pegawai negeri secara keseluruhan, mungkin hanya 20% orang di institusi itu, apapun namanya, itu hanya 20% yang penggeraknya, sisanya nggak jelas. Itu memang hukum, teman-teman, ya. Itu hukumnya. Jadi maksudnya adalah teman-teman harus paham ketika nanti grupnya udah besar, ya, itu belum maksimal hasilnya, jangan khawatir. Ini memang hukumnya the law of 20-80. Apalagi grupnya kecil, teman-teman. Kalau grupnya kecil ya jangan kecewa, jangan komplain. Kenapa? Udah nggak kena hukum ini, ya. Artinya udah pasti grupnya nggak aktif, ya, karena belum sampai satu titik yang gede, ya teman-teman, itu untuk menghasilkan omset. Kalau grup Anda masih belum besar, teman-teman, nggak kena hukum ini, pasti grup Anda nggak jalan, bonus nggak ada, income nggak ada. Kenapa? Karena belum mencapai titik kumpulan the law of 20-80, ya. Nah, ini penting, teman-teman. Makanya kenapa di awal saya katakan bahwa Anda harus membuat daftar nama yang banyak dari sekarang, ya, seperti itu. Oke? Nah, ini teman-teman, 20% karyawan perusahaan itu menghasilkan 80% omset perusahaan, ya. 20 tim Anda menciptakan 80% omset jaringan Anda. Itu 20% orang, teman-teman, ya, seperti itu. Oke? Jika Anda memahami hukum ini, pasti menikmati menjalani bisnis. Teman-teman, kalau Anda menikmati hukum-hukum ini, teman-teman, Anda akan menikmati. Biasa aja, santai aja, grupnya nggak aktif, grupnya hilang, itu biasa aja, teman-teman, ya. Tapi ketika Anda konsisten, Anda akan mencapai titik yang terbaik, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, the law of shift, ya. Ini adalah hukum bibit, ya, teman-teman, ya. Jadi semakin banyak bibit yang Anda lempar, teman-teman, ya, semakin banyak yang akan berkembang, teman-teman. Nah, kalau Anda punya bibit sedikit, teman-teman, ya, pasti income Anda nggak besar. Jadi makanya tujuan kita, teman-teman, untuk mencari 2 orang yang tepat, ya, 2 orang yang tepat itu dengan bibit yang banyak, teman-teman, ya. Minimal Anda sponsoran 300 orang. Dari 300 orang, teman-teman, biasanya ya, dari 300 orang itu biasanya 10%, ya. 30 itu orang yang awalnya serius, teman-teman, ya. Dari 30 itu, teman-teman, dari 30% itu, dari 30 orang, dari 300 nama, 30% itu orang-orang yang awalnya serius. Dari 30 orang itu 10%-nya lagi, teman-teman, itu yang akan bertahan dengan Anda sampai dia menghasilkan uang buat Anda. Artinya ada 3 orang, 2-3 orang. Makanya tadi saya katakan bahwa kita hanya menemukan 2 orang yang tepat, teman-teman, ya, di awal. Kalau sudah ketemu orang yang tepat, teman-teman, tinggal Anda gulung, ya. Nah, teman-teman, semakin banyak bibit yang dapatkan, artinya Anda akan mendapatkan passive income. Jika Anda ingin mendapatkan kebebasan waktu, teman-teman, tanamlah waktu. Jadi investasikan waktu
Anda teman-teman buat membangun bisnis. Jangan main-main, jangan setengah-setengah teman-teman ya. Jadi Pak, saya seorang karyawan. Saya seorang karyawan. Pak, saya pengusaha. Teman-teman ingat, Anda bagi waktu Anda teman-teman dengan bagi 3 waktu Anda 24 jam tadi ya. The another 8 hours ya. Kalau Anda baca bukunya bagus sekali teman-teman. The another 8 hours artinya adalah Anda manfaatkan 8 jam waktu Anda yang terbuang. Ya, jadi tidak ada alasan siapapun Anda, mau pegawai negeri, mau pegawai swasta, mau pengusaha, mau pengangguran, teman-teman ya. Siapapun Anda, sesibuk-sibuk Anda teman-teman, itu Anda masih punya waktu kalau Anda mau ya. Kalau Anda seorang pengusaha, karyawan atau pegawai negeri teman-teman, Anda waktu kerja Anda 8 jam, mungkin kurang 8 jam. Waktu tidur 8 jam. Waktu kita 24 jam, sisa 8 jam untuk apa? Untuk bisnis ini. Makanya kalau ada orang bilang, Pak, saya sibuk. Kalau ada orang katakan saya sibuk, berarti dia akan sibuk selamanya. Ya, jadi pintar-pintar Anda membagi waktu, teman-teman. Ya, makanya jangan waktu Anda gunakan santai, ya, tidur-tiduran, teman-teman ya. Apalagi main game, teman-teman. Saya katakan anak muda sekarang, teman-teman, itu banyak main game. Teman-teman, tanam waktu 8 jam Anda. Ingat, waktu kita 24 jam. 8 jam kita gunakan kerjaan kita yang utama. 8 jam untuk kita tidur, 8 jam sisanya kita gunakan untuk bangun bisnis MLM. Ya. Nah, teman-teman 8 jam ini, waktu tidur Anda dikurangin. Karena kita udah 8 jam tidur kan. Waktu main-main Anda, waktu dengan keluarga Anda yang nggak penting, dikurangin kalau kita belum berhasil. Ya, tanam waktu. Nah, teman-teman, kalau Anda katakan hari ini Anda sibuk, terus Anda akan sibuk sampai Anda meninggal dulu. Tapi ketika Anda sibuk menanam waktu Anda di bisnis ini, teman-teman, Anda akan mendapatkan waktu, ya. Ketika Anda menanam waktu Anda, teman-teman, Anda mendapatkan kebebasan waktu, ya. Ketika grup Anda berkembang, Anda liburan, Anda tetap dibayar. Ya. Nah, teman-teman, jika Anda ingin mendapatkan uang, Anda tanam uang. Maksudnya adalah Anda dalam berbisnis, ya, bisa apapun, teman-teman. Anda harus berani investasi, ya. Investasi itu wajib, teman-teman. Tapi asiknya, investasi di bisnis ini nggak banyak. Paling-paling Anda beli bensin, makan, membangun bisnis ini, cuma itu doang. Jangan pernah takut, teman-teman. Ya. Jadi Anda harus berani menginvestasikan waktu Anda dan uang Anda. Ya, seperti itu. Teman-teman, jika Anda ingin mendapatkan hasil panen yang banyak, maka taburlah bibit sebanyak-banyak. Nah, teman-teman, yang katakan tadi, jangan pernah berhenti membuat daftar nama. Daftar nama banyak sekali. Anda bisa dapat di mana, teman-teman? Di Facebook Anda bisa banyak dapat. Di mana? Di nomor handphone yang Anda punya itu ribuan. Teman-teman, ribuan daftar nama kita masih bisa punya. Teman-teman, saya sampai kehabisan waktu untuk prospek. Ya, kenapa? Karena udah waktu 8 jam itu habis untuk apa, teman-teman? Digunakan bisnis ini. Kalau saya di awal mungkin banyak prospek, tapi waktunya udah habis, teman-teman. Ya, udah habis digunakan untuk presentasi ya dan sebagainya. Nah, teman-teman, mulai dari sekarang, teman-teman, kalau Anda mau punya uang buat Anda pemula 25 juta bisa. Tahun ini buat Anda pemula, Anda bisa punya income 25 juta sebulan ya dalam tahun ini. Anda yang memang sudah senior dan memang terkenal dan jago, teman-teman, Anda bisa dapatkan 100 juta per bulan. Di tahun ini, teman-teman, per bulannya ya, bukan akumulasi, teman-teman. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa buat daftar nama, bibitnya, teman-teman, diperbanyak, tabur sebanyak-banyaknya, teman-teman. Ya, nah, ini akan membuat income Anda meledak, teman-teman. Ya, nah, teman-teman, jika Anda ingin mendapatkan uang melalui bisnis ini, maka perbanyaklah daftar nama dan peserta. Nggak perlu pintar, teman-teman. Ya, saya pernah ngomong sama beberapa sahabat saya, coba lihat ya, ibu itu lihat. Dia pengalaman yang nggak ada, ya, tapi berhasil dia, gitu. Artinya berhasil. Kenapa dia berhasil? Kenapa? Karena dia banyak presentasi, teman-teman. Dia nggak banyak teori, dia banyak praktek, langsung presentasi, daftar nama, walaupun saya lihat ada beberapa hal yang dia memang jalankan adalah bisnis terlalu banyak investasi, ya. Tapi dia berhasil karena hanya kerja keras. Tapi kerja keras tanpa sistem juga, teman-teman, akan mati. Ya, karena saya lihat
ada seorang ibu rumah tangga yang memang luar biasa, teman-teman, dia selalu berhasil, tapi macet lagi, ya, macet, perusahaannya tutup. Kenapa? Karena investasi dia, teman-teman, investasi main tembak-tembak gitu ya, main tembak, dapat reward tembak itu nggak bagus, teman. Jadi banyak kali saya perhatikan bahwa perusahaan yang main tembak memang dapat mobilnya cepat, tapi main tembak produknya banyak, itu nggak langgang. Yang paling bagus adalah yang memang alami, ya, yang alami, teman-teman, ya, seperti itu. Nah, teman-teman, ini yang paling penting, yang buat diri kita sendiri, kemudian ada duplikasi kepada tim Anda, ya. Jadi bisnis MLM bukanlah bisnis jualan, tapi bisnis sumber daya manusianya ditingkatkan. Jadi, teman-teman, setiap hari Anda harus meningkatkan sumber daya daripada tim Anda. Kalau Anda mau sukses, teman-teman, ya, menguatkan dia, Anda harus training dia, ya, itu minimal seminggu sekali Anda training, ya, training memperkuat dia untuk tetap bisa bertahan di bisnis Anda. Kalau enggak, dia hilang, ya. Kalau Anda hanya mengajarkan dia jalan, lama-lama dia akan kecapean. Tapi ketika Anda memberikan dia ilmu, training, dan cara-caranya, teman-teman, ya, investasi sumber daya manusia, Anda gali sumber daya manusia, teman-teman. Ketika dia pinter dan dia ngerti bisnis ini, dia punya bonus besar, teman-teman, dia nggak akan berhenti, ya. Nah, teman-teman, itu pesan saya tadi. Yang paling penting, kata kuncinya adalah bahwa duplikasi, ya. Bisnis MLM adalah bisnis duplikat, ya. Seperti apa, teman-teman? Seperti virus. Ketika batuk, orang batuk semua kena, itu luar biasa, ya. Itu batuk pun ditahan, itu tetap bisa berduplikat, teman-teman, ya. Seperti COVID-19, teman-teman, yang awalnya berasal dari negara luar, ya, dari China sana, ada awalnya berkembang ke dunia. Itu namanya duplikat dengan cepat. Ini sama, teman-teman, ya. Ketika Anda ngerti ilmunya, teman-teman, ajarkan dengan cepat. Makanya go wide fast, ya. Teman-teman, orang-orang MLM yang berhasil adalah dia go wide fast. Artinya kenapa? Go, langsung jalan. Wide artinya presentasi sebanyak-banyaknya, sponsori sebanyak-banyaknya, go wide very fast. Ya, jadi Anda sponsori dan presentasi, bantu kedalaman. Lebih baik Anda capek setahun, teman-teman, tapi di tahun kedua Anda udah passive income, ya, daripada Anda santai. Teman-teman, kuncinya adalah tahun pertama Anda serius membangun bisnis ini, investasikan waktu Anda dari pagi hingga malam bagi Anda yang nggak punya pekerjaan, ya. Manfaatkan 8 jam waktu Anda bagi yang punya pekerjaan. Saya garansi Anda, teman-teman, Anda 1, 2, 3 tahun Anda pasti berhasil. Karena saya sudah pernah membuktikan bisnis ini, teman-teman, bisa membuktikan bisnis ini dengan selalu menjadi artinya five top leader lah di sebuah perusahaan. Itu selalu menjadi 5 top, bahkan 2, 3 terbaik di perusahaan tersebut. Yaitu dari saya bukan seorang founder, saya mulai dari awal, dari nol, ya. Saya bukan diangkat perusahaan menjadi founder perusahaan tersebut, tapi saya dari awal saya tetap dianggap founder. Jadi, teman-teman, di setiap perusahaan saya dianggap founder, padahal saya bukan founder. Wah, founder ya? Bukan. Saya tidak pernah founder di sebuah perusahaan. Saya mulai dari nol. Nah, kenapa? Karena tadi saya bisa mengimbangi founder-founder yang sudah memang diangkat oleh perusahaan. Akhirnya saya menjadi, dan biasanya saya juga menjadi top income di perusahaan-perusahaan yang sebelum-sebelumnya, teman-teman. Artinya ya, setelah saya keluar dari perusahaan yang pertama, itu sebenarnya top income, bahkan omset terbesar. Nah, maksudnya, teman-teman, kenapa? Karena saya ngerti ilmunya. Jadi maksudnya adalah dimanapun Anda berada, teman-teman, selama perusahaan Anda benar, Anda jalankan, Anda pasti jadi. Oke?